Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya dalam acara rangkaian Senpis HUM Universitas Negeri Jakarta tahun 2025 dengan judul Queer Citizenship dalam Bayang Kolonial, Gerakan Intelektual Subaltern dan Tafsir Baru Pluralisme di Indonesia. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Denny Satrio Aji. Saya adalah pengajar dan peneliti sosiologi di bidang kajian gender dan budaya, dan beberapa penelitian saya beberapa kali disampaikan dalam seminar atau diskusi panel. Baik, kita langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa bagian dari riset saya, yaitu ada pendahuluan, problem statement, tinjauan pustaka, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan kemudian nanti akan ada tanya jawab. Nah, pada bagian pendahuluan di sini, penelitian dengan judul Queer Citizenship ini sebenarnya adalah berangkat dari penelitian, yakni kewarganegaraan queer ini posisinya di Indonesia itu seperti apa. Dan apakah selama ini makna pluralisme itu akan sama bagi orang-orang yang dominan atau mayoritas, ataukah justru berbeda tafsirnya bagi kalangan-kalangan kelompok queer seperti LGBTIQ+. Nah, dalam situasi ini kita mengetahui bahwa komunitas LGBT di Indonesia itu sebenarnya sudah membangun beberapa gerakan intelektual atau yang disebut dengan intelektual subaltern, yaitu sebuah upaya reflektif dan epistemik yang tersistematis dalam rangka menulis ulang narasi kewarganegaraan dan merekonstruksi posisi-posisi mereka yang selama ini terpinggirkan. Nah, dari situlah kemudian penelitian ini menjadi sebuah alternatif jawaban bagaimana mewujudkan ulang pluralisme kewarganegaraan itu sendiri. Nah, problem statement dalam penelitian ini justru dalam konteks sosial politik Indonesia yang selama ini kita anggap sebagai negara demokratis terbesar, justru sebenarnya ruang-ruang publik itu masih belum bersifat inklusif, di mana kelompok-kelompok LGBTIQ+ ini ya masih menghadapi diskriminasi secara sistemik, secara masif, dan masih dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan, dan kemudian bisa dikatakan secara struktur hukum maupun budaya itu mereka juga tidak mendapatkan ruang publik secara penuh. Nah, di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi dasar rujukan, yaitu pertama penelitian dari Nugroho yang berjudul Legal Vacuum of LGBT in Indonesia, a Multidimensional Analysis of Implication, Challenge, and Solution, yang dimana di situ menjelaskan bahwa sebenarnya hukum di Indonesia itu masih belum sepenuhnya mengcover atau proyek-proyek konstitusional itu masih belum menyentuh aspek-aspek kelompok LGBT itu sendiri. Nah, dan kemudian penelitian yang kedua dalam kumpulan buku yang ditulis oleh Arnes dan Budianta dalam judul Criminalization and Care Indonesian Muslim Mass Organization Perspective on LGBT People. Nah, di sini sebenarnya fokusnya adalah bagaimana posisi organisasi Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu adalah masih belum menunjukkan posisi yang jelas, artinya posisi mereka ambivalensi ketika membahas tentang hak-hak sipil atau hak-hak minoritas kelompok LGBT. Dan kemudian yang terakhir adalah penelitian dari Maharani, yaitu yang berjudul Portraying the Multitudes Representation of Sexual Minorities on Magdalene.co. Jadi di platform Magdalene.co ini sebenarnya adalah Maharani mencoba mengulas semacam gerakan-gerakan kelompok-kelompok subaltern melalui tulisan dan melalui platform online atau platform-platform sosial media seperti itu. Nah, dari ketiga penelitian ini jelas bahwa posisi penelitian yang saya ambil adalah bagaimana nanti mewujudkan sebuah kewarganegaraan atau pluralisme kewarganegaraan dalam konteks Indonesia dan kelompok-kelompok minoritas. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri yakni menggunakan kualitatif, yaitu dengan data primer dengan wawancara mendalam beberapa ahli dan beberapa pakar termasuk
kelompok-kelompok intelektual subaltern itu sendiri. Nah, di sini kemudian hasil dan pembahasannya, eee, pada temuan-temuan itu di sini ditunjukkan bahwa wacana pluralisme sebenarnya dalam konteks LGBT itu masih terperangkap dalam paradigma moral ya. Jadi ada nilai-nilai dominan yang berupa heteronormatif dan kemudian nasionalisme masih bersifat heteronormatif. Artinya ketika mereka menunjukkan rasa nasionalisme mereka, menunjukkan statement moralitas mereka itu justru dianggap sebagai kelompok-kelompok yang tidak pantas seperti itu. Dan kemudian analisis dokumen dalam media daring juga menunjukkan atau memperlihatkan bahwa kewarganegaraan ini sering dikaitkan masih dalam persoalan kesetiaan terhadap moral agama dan identitas nasional, bukan pada hak-hak sivil yang universal. Artinya di situ ada monopoli bahwa kewarganegaraan atau citizenship itu masih dipegang oleh kelompok-kelompok yang dianggap dominan seperti itu. Nah, maka ada 3 temuan utama dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah wacana kewargaan dan bayang kolonial. Di sini sebenarnya pengaruh-pengaruh kewarganegaraan atau kewargaan yang dibentuk oleh negara Indonesia adalah masih dalam pengaruh kolonialisme, di mana moralitas publik dan kesopanan sosial itu masih menjadi alat biopolitik untuk mengarahkan bagaimana warga negara itu harus hidup, mencintai, mengekspresikan tubuhnya dalam kehidupan sosial mereka. Nah, kerangka-kerangka yang seperti inilah yang kemudian warga negara atau kewargaan itu beroperasi dalam frame atau koridor governmentality, yang mana tidak hanya siapa yang sah sebagai warga negara dan siapa yang dianggap atau dipinggirkan atau harus dipinggirkan dalam konteks ruang publik. Temuan yang kedua yaitu gerakan intelektual subaltern LGBT sebagai ruang epistemik. Nah, data-data yang dikumpulkan yaitu mulai dari adanya LSM, terus kemudian organisasi-organisasi yang bergerak di bidang LGBTIQ+, termasuk mereka yang kemudian concern menyuarakan itu tergabung dalam organisasi-organisasi yang sifatnya masif dan menciptakan sebuah platform-platform seperti ada kelompok dari Suara Kita, Kabar Sejuk, sama tadi Magdalene.co, terus kemudian ada lagi Konde, terus kemudian ada Gaya Nusantara dan lain sebagainya. Itu mereka menyuarakan aspirasi mereka atau menyuarakan kewargaan mereka itu dalam konteks terdigitalisasi seperti saat ini seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pluralisme ini sebagai proyek dekolonial, artinya pluralisme yang ditawarkan adalah ingin membebaskan diri dari pembacaan ulang atas selama ini kewargaan yang dianggap sebagai milik-milik kelompok mayoritas. Nah, bahwa pluralisme yang baru yang ditawarkan oleh kelompok mereka atau gerakan intelek subaltern ini itu menolak pandangan atau menolak pendekatan-pendekatan yang sifatnya moralistik yang diwariskan oleh kolonialisme dan direproduksi ulang oleh negara modern. Dalam hal ini demokrasi menganggap bahwa moral-moral tertentu itu harus diproduksi oleh kelompok-kelompok yang dominan. Di mana inilah yang kemudian ditolak atau diperjuangkan oleh kelompok-kelompok subaltern atau dalam konteks kelompok-kelompok LGBTIQ+ di Indonesia. Nah, temuan ini merupakan sebuah hal yang sangat penting di mana kewarganegaraan yang seharusnya itu milik hak-hak sipil secara universal justru kemudian dimonopoli, direproduksi ulang oleh negara dan kelompok-kelompok dominan untuk melanggengkan posisi-posisi mereka dalam ruang-ruang publik. Sehingga dapat disimpulkan gerakan-gerakan intelek subaltern kelompok LGBTIQ+ ini di Indonesia memiliki peran atau lokus yang sangat epistemik dan baru gitu ya, dan menentang hegemoni moral mayoritas dan kolonial dalam wacana kewargaan, sehingga nantinya diharapkan mampu menciptakan sebuah masyarakat sipil yang lebih inklusif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.